berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Ya, baik. Saya di sini Arif Hidayatullah akan memandu acara pada pagi hari ini. Jadi untuk mengawali pagi ini saya punya pantun buat teman-teman semua agar semangat ya. Karena Menteri Pariwisata sekarang, Bang Sandiaga Uno ini suka berpantun ya. Nah, ini pantun dari saya. Pulang pergi penjual kelapa. Jangan lupa mampir ke kota Bekasi. Selamat pagi, aku menyapa kepada sahabat peserta KKSI. Ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita semua terhindar dari segala penyakit dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini saya menggunakan penutup kepala ciri khas dari suku Baduy ya. Mungkin mengingatkan teman-teman ketika Bapak Presiden mengenakan pakaian khas Baduy dari Banten dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Baik, para peserta, Bapak Ibu pembimbing, kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai pengampu KKSI di bidang turis promotion dengan tema promosi wisata di bumi yang kau pijak. Pagi ini akan dimulai pembukaannya. Yang pertama, susunan acaranya adalah pembukaan, yang kedua sambutan, selanjutnya akan ada pemaparan stadium general oleh pemateri. Baik, pada pagi ini ya kita buka saja dengan bersama-sama membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita
membuka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, baik teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya agar lebih akrab. Baik teman-teman, pada pendampingan penyampaian materi secara daring ini akan ada 8 pertemuan ya. Ini pertemuan yang pertama, materinya yaitu stadium general. Selanjutnya akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis ya. Nanti akan secara bergilir pemateri-pemateri yang berkompeten di bidangnya akan memberikan bimbingan pada teman-teman semua untuk melakukan membuat video kreatif tentang promosi wisata di bumi yang kau pijak. Itu penjelasan pertamanya. Acara selanjutnya setelah pembukaan akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanara sebagai pengampu. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanara, Ibu Hajah Halimah MPD, dengan segala hormat dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukron SE sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Arif SPD sebagai host. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMK seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehat kepada kita semua sehingga di pagi menjelang ini dapat melaksanakan kegiatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut di akhir masa. Adik-adik, siswa-siswi SMK seluruh Indonesia, peserta KKSI tahun 2021 yang Ibu banggakan. Kamp Kreatif SMK Indonesia tahun 2021 merupakan salah satu terobosan kegiatan untuk meningkatkan dan memeratakan serta mengimplementasikan revolusi industri. Tujuannya adalah salah satu cara untuk menumbuhkan minat bakat kreativitas anak-anak siswa-siswi SMK seluruh Indonesia. Di seluruh bidang, jadi ada banyak bidang yang diangkut oleh sekolah-sekolah, oleh penyelenggara, karena sekarang sudah zaman virtual, digital, maka tidak mudah dan tidak sulit kita bisa melaksanakan skala nasional dengan semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Hari ini adalah pertemuan pertama Sekolah Pengampu SMK Negeri 1 Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan tema promosi wisata di bumi yang kau pijak. Anak-anak dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tanara dan seluruh SMK yang ada di layar ini. Ibu sangat bangga kepada kalian untuk mengikuti acara ini.
Dan Ibu juga sangat bangga kepada teman-teman yang sudah gabung dalam acara ini. Nanti ada narasumber yang akan menyampaikan. Mohon diperhatikan, didengarkan, dan diikuti sampai kegiatan selesai. Nanti materi-materi menjadi bentuk proyek yang harus dikerjakan secara tim. Adik-adik yang Ibu banggakan, efek dari pandemi ini mau tidak mau kita harus merubah mindset bahwasannya menuju new normal. New normal ini akan kita usung menjadi gerakan bersama dalam perubahan. Dengan mengucap lafaz basmalah KKSI tahun 2021 dibuka. Demikian, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat walafiat. Kita nyatakan bahwa hari ini adalah kegiatan KKSI yang diwakili oleh SMK Negeri 1 Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten akan dimulai. SMK bisa, SMK hebat. Kohesi kuat menguatkan Indonesia. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanara yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Baik, teman-teman semua, selanjutnya akan ada pemaparan Stadium General oleh pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak TB Supron. Baik, langsung saja, tidak berlama-lama lagi. Untuk materi yang pertama, Stadium General, akan disampaikan oleh yang terhormat kepada Bapak TB Supron SE. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon didengarkan dengan baik. Apa itu tentang KKSI, apa itu tentang tourism promotion, akan dipaparkan oleh beliau. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Oke, terima kasih, Kang Arif. Gimana, Kang Arif? Terdengar suara saya? Ya, terdengar, Pak Supron. Bapak Ibu sekalian, peserta, terdengar? Dengar, Pak. Dengeran, Pak. Syukron. Dengeran, Pak. Boleh tidak? Maksudnya coba Bang itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu sekalian. Gimana nih? Kabarnya pada sehat? Sehat. Sehat, Bang. Oke, kembali ke Kang Arif. Host, terdengar Kang Arif? Terdengar, Pak. Terdengar. Terima kasih Kang Arif atas waktunya. Siap. Kira-kira berapa nih estimasi waktunya nih untuk saya nih? Iya. Bisa 45 menit, Pak.
Nggak kelamaan tuh Kang Arif. Apa 20 menit aja gitu. Ya boleh. Biar cepat. Lebih singkat, padat, yang jelas ya, mantap. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Arif. Saya mau menyapa kepada ibu sekalian, pembimbing juga ada nih semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat dan wajib kita syukuri. Salah satu yang kita rasakan saat ini adalah Bapak Ibu sekalian, para peserta, hembusan nafas yang kita rasakan itu merupakan nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam baginda tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, mudah-mudahan kita semua sebagai umat telah mendapatkan syukur di hari kiamat. Kepada ibu pembimbing peserta KSI 2021 Kreatif SMK Indonesia di topik tourism promotion atau promosi wisata. Ini sepertinya prepare dari masing-masing sekolah sudah pada berapa persen ini Bapak? Kalau boleh tahu sebelum kita lanjut kepada paparan umum atau stadium general. Dari SMK Nurul Islam Cianjur. Hadir. Alhamdulillah ini peserta yang sudah bergabung sudah sekitar 178. Insyaallah pada pertemuan kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama, mengetahui bersama poin-poin pokok tentang topik tourism promotion. Sepertinya di awal dibuka oleh Kang Arif sebagai host, sebagai pengampu, itu ada sedikit trouble, ada sedikit koneksi jaringan satu komputer dengan komputer yang lainnya sehingga tidak begitu sinkron suara atau berisik. Jadi mohon maklum Bapak Ibu sekalian, para peserta, mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi. Seiringnya waktu berjalan, kita masih tetap bertahan. Ini jadi pembawaan pertemuan pertama Mas santai saja. Kalau yang belum sarapan, boleh sambil sarapan Bapak Ibu. Yang mau sambil ngopi atau ngeteh juga silahkan juga, nggak apa-apa. Pembawaan materi atau paparan umum di pertemuan pertama ini tidak begitu formal banget karena ini sifatnya paparan umum seputar topik tourism promotion. Baik Bapak Ibu sekalian, dirasa cukup untuk salam sapanya langsung kepada topik materi stadium general. Ini sebagai internal memaparkan mengadopsi informasi-informasi dari direktorat yang sudah dibuat lewat PowerPoint. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada semua bisa memahami apa yang akan menjadi tugas di bulan mendatang. Jadi di bulan September ini ada 8 kali pertemuan materi. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu pemateri handal di bidangnya. Kalau di pertemuan pertama ini sifatnya sebagai stadium general atau paparan umum seputar KKSI 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Stadium general atau paparan umum Camp Kreatif SMK Indonesia 2021. Jadi kami sebagai pengampu diberikan tugas oleh direktorat untuk memotori kegiatan KPSI di topik tourism promotion, di mana sudah 100 lebih peserta atau SMK yang mendaftar. Tentu nanti akan ada tahapan-tahapan seleksi yang akan dinilai oleh Dewan Juri, dan itu sudah dipegang masing-masing pada bidangnya oleh Dewan Juri. Camp Kreatif SMK Indonesia 2021 atau KKS meningkatkan kualitas sekolah menengah kejuruan. Kenapa sih Bapak Ibu di stadium general
Pemkeratin SMK ini kudu ada kualitas mutu SMK atau perlu adanya peningkatan untuk kualitas SMK, karena mau tidak mau SMK ke depan harus benar-benar bisa bersaing secara global, karena di era zaman saat ini SMK dituntut untuk menuju teknologi terbaru atau yang disebut dengan 4.0. Nah, ini sekilas foto atau gambar siswa dan siswi mana mereka sedang menatap istilahnya masa depan atau sesuatu yang mereka inginkan. Mereka punya cita-cita masing-masing, dan mau tidak mau kita sebagai tenaga pendidik, Bapak Ibu sekalian yang ada di SMK seluruh Indonesia itu harus benar-benar menunjukkan agar ada feedback timbal balik antara SMK kepada guru, ada siswa atau peserta didik, pun peserta didik ketika sudah lulus dari sekolah bisa memberikan nilai kebermanfaatan untuk masyarakat sekitarnya. Pemkeratin SMK Indonesia 2021 ada satu poin pokok yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ada di semua. Perlu adanya implementasi atau mengimplementasikan teknologi terbaru, atau kalau bahasa dari Direktorat itu Industri 4.0 dalam proses pembelajaran di SMK. Nah, satu poin pokok ini terbagi 3 kategori yang harus kita perhatikan juga. Di antaranya, implementasi Industri 4.0 dinilai akan mendorong investasi oleh perusahaan. Kenapa teknologi terbaru atau Industri 4.0 ini dinilai akan mendorong investasi oleh perusahaan? Karena SMK kudu ada inisiatif dan kudu ada kerja cerdas dan keras untuk bermitra, untuk memiliki kerjasama dengan industri perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya masing-masing. Karena mau tidak mau SMK sudah harus menjadi benar-benar handal untuk di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan yang memiliki kesempatan baik bagi Bapak Ibu yang SMK-nya belum memiliki kerjasama atau bermitra dengan perusahaan atau industri. Pada saat inilah kesempatan akan ada peluang yang besar, dan itu akan ada feedback untuk sekolah itu sendiri. Nah, kalau sudah ada implementasi yang kategori yang pertama, maka kategori yang kedua adalah implementasi Industri 4.0, merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi. Nah, proses produksi ini akan bisa diterapkan apabila SMK sudah bermitra, sudah bekerja sama dengan industri, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya masing-masing. Proses ini tidak akan bisa berjalan secara otomatis kalau SMK itu belum ada kerjasama, belum bermitra dengan industri yang lainnya. Namun saya yakin kepada Bapak Ibu sekalian yang sekarang duduk di SMK yang ada di Indonesia, kalau dipresentasi dari 100 persentase itu ada sekitar 70% Bapak Ibu sekalian sekolahnya sudah punya mitra dengan industri. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Secara ketika sekolah menugaskan kepada siswa SMK untuk PKL atau PSG, pendidikan sistem ganda. Nah, itu kan terjun di lapangan. Kalau sekolah belum punya mitra, maka akan ada kesulitan dalam proses perjalanannya. Oleh karena itu, saya yakin kepada Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada di SMK di seluruh Indonesia, sepertinya sudah punya mitra industri atau perusahaan. Namun, kalau belum berkembang, tinggal bagaimana kreativitas itu diasah agar bisa punya kualitas mutu yang terbaik. Baik, adapun kategori yang ketiga dari pokok poin utama, SMK siap menyongsong era revolusi 4.0 yang sudah di depan mata. Nah, kalau kategori pertama dengan kedua ini sudah ada pada lembaga pendidikan dalam hal ini SMK atau sekolah menengah kejuruan,
maka sesuatu yang akan didapatkan itu sudah terpampang di depan mata. Salah satu contoh, Camp Kreatif SMK Indonesia ini diadakan sebuah program baik yang diluncurkan oleh vokasi Direktur SMK Pusat. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita sebagai SMK untuk benar-benar mengembangkan, bukan hanya mengembangkan, melainkan memajukan sekolah kita masing-masing menjadi sekolah bonafit, menjadi sekolah favorit, menjadi sekolah unggulan. Dan hal itu bukan hanya diukur dari kuantitas atau banyaknya guru, siswa, melainkan kualitas guru dan siswa itu sendiri harus ada. Apa yang disebut dengan karakter building, pembentukan karakter itu harus benar-benar dibangun. Kemudian kalau sudah terbentuk satu poin pokok ini, atau yang disebut dengan 4.0 teknologi terbaru, kemudian teknologi industri terbaru, 3 kategori ini sudah bisa kita siapkan, nah maka akan ada upaya transformasi. Upaya transformasi ini perlu adanya dorongan oleh teknologi berorientasi kepada customer. Nah, kenapa sih kita bisa ada bahasa customer atau konsumen? Karena SMK itu lebih kepada kejuruan. Ketika perusahaan dan SMK sudah ada kerjasama atau bermitra, maka di sini upaya transformasi untuk memberikan orientasi kepada halayak masyarakat banyak di daerah masing-masing, Indonesia bahkan mancanegara. Dari mana upaya transformasi ini terbentuk? Tentu dari SMK. Tinggal bagaimana kita mengelola regulasi yang ada, manajer yang ada di SMK tersebut, maka itu adalah tugas kita sebagai tenaga pendidik, sebagai SMK, mengasah kreativitas semaksimal mungkin secara totalitas. Lanjut, kalau adanya upaya transformasi ini sudah dilakukan oleh SMK, maka ada yang disebut dengan meningkatkan potensi unggul SMK. Loh, kenapa SMK harus punya nilai potensi unggul? Karena kalau kita sedikit membandingkan ya Bapak Ibu, ini mohon maaf dalam tanda petik, kebanyakan siswa-siswi yang lulusan di SMA atau madrasah aliyah, SMU, dan yang lainnya selain daripada SMK, itu prospek ke depan lebih kepada mereka melanjutkan sekolah atau kuliah. Sementara SMK mau tidak mau harus punya potensi unggul di bidang kejuruan masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya yang namanya bermitra atau kerjasama dengan industri, dengan perusahaan yang ada di daerah. Potensi unggul SMK ini sebagai langkah ke depan untuk meningkatkan potensi sekolah menengah kejuruan. Ada 2 langkah Bapak Ibu sekalian, ada semua yang harus kita lakukan, yakni upskilling dan reskilling. Kalau kita gambarkan secara umum, upskilling ini adalah merupakan sebuah potensi meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Nah, jadi karena ini masuknya ranah kepada SMK, maka kita lebih kepada meningkatkan kemampuan guru. Kemudian reskilling, melatih kemampuan baru guru. Nah, jadi ada 2 kategori yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada semua. Kita memiliki basically bakat di bidangnya masing-masing daripada akademiknya masing-masing. Namun kita juga harus membaca peluang basically minat. Nah, basically minat itulah yang disebut dengan reskilling atau melatih kemampuan baru yang ada pada diri kita. Sebagai salah satu contoh, kita umpama akademiknya di bidang pendidikan ekonomi atau di bidang sastra bahasa atau mungkin di bidang matematika, itu sebagai basically bakat. Namun ketika kita diberikan tugas baru yang padahal itu bukan bakat kita, namun kita ada kesempatan di sana, ada potensi di sana untuk mengembangkan hasanah keilmuan yang baru kita emban atau baru kita terima.
Ya, salah satu contoh kecilnya kalau Bapak Ibu guru sekalian, kan kalau di sekolah itu sudah ada ya guru eksaknya masing-masing, ada guru bahasa, guru matematik, guru-guru yang lainnya di ilmu-ilmu eksak atau pengetahuan eksak. Nah, ketika ada momen event yang berbeda dengan basically-nya, maka itu adalah kesempatan emas Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan nilai potensi yang ada pada diri kita. Nah, ini yang disebut dengan reskilling, melatih kemampuan baru. Jadi ketika ada tugas apapun itu, selagi kita dalam keadaan sehat, tidak ada halangan, maka terima. Bukan berarti kita menjadi orang yang lebih bisa, melainkan kita untuk menjadi orang yang paham, untuk menjadi orang yang tahu, yang awalnya belum paham, yang awalnya belum tahu, kita menjadi paham dan tahu. Dengan adanya kita melatih kemampuan baru, tenaga pendidik, karyawan, tenaga kerja, dan yang lain. Kalau sudah potensi unggul SMK ini ditingkatkan, maka ada 4 sasaran program yang harus dilaksanakan oleh SMK itu sendiri. Apa sih 4 sasaran program guru SMK atau program sekolah menengah kejuruan? Nah, ini lebih kepada umum. SMK di zaman sekarang itu harus, bahkan bisa dikatakan kudubin harus, yang namanya punya badan usaha yang mampu memproduksi barang jadi baku mentah dengan menggunakan peralatan mesin produksi. Nah, contoh nih di sekolahan Bapak Ibu sekalian punya atau ada jurusan tata busana. Tata busana itu tentu lebih kepada mesin-mesin jahit, mesin-mesin cutting, mesin-mesin bordir. Bagaimana caranya untuk meningkatkan potensi kualitas hal itu? Maka yang di awal sampaikan tadi, mesti ada mitra, mesti ada kerjasama dengan perusahaan terdekat. Nah, sesuai dengan bidang tata busana itu, contoh kalau di daerah-daerah ada PT Nibras atau PT-PT yang lainnya, maka itu bisa digait, maka itu bisa dilobi untuk menjadi kerjasama, untuk menjadi mitra SMK. Nah, kalau badan usaha ini sudah ada, contoh lain selain daripada tata busana, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik jaringan, dan teknik-teknik yang lainnya, itu bisa disesuaikan, bisa dikembangkan, tinggal bagaimana mau atau tidak kita melangkah, bergerak untuk mencapai potensi unggul yang ada di SMK. Kalau badan usaha ini sudah ada, maka kita masuk kepada poin kedua, apa? Yakni ekonomi kreatif. Nah, kenapa ekonomi kreatif ini perlu kita adakan, perlu kita bangun, perlu kita gagas? Ekonomi kreatif ini tidak akan pernah terbangun kalau di SMK itu sendiri tidak atau belum memiliki badan usaha. Ketika SMK itu sudah memiliki badan usaha, maka ekonomi kreatif atau ide-ide kreativitas muncul untuk mengembangkan bahkan memajukan SMK itu sendiri. Ekonomi kreatif sebuah konsep di era ekonomi baru yang menginvestasikan atau mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, yang harus kita perhatikan juga dari sekalian, dari ibu semua, sumber daya manusia akan terbentuk dan akan bisa disinkronkan atau balance seimbang dengan teknologi terbaru yang kita inginkan. Tinggal bagaimana kita membentuk karakter, apa yang disebut dengan karakter building. Faktor utama sebagai salah satu produksi tidak akan berjalan secanggih apapun teknologi terbaru yang kita hadapi saat ini. Kalau kita tidak mau membangun sumber daya manusia itu sendiri, kualitas manusia itu sendiri, karakter buildingnya belum terbentuk, maka jangan harap teknologi terbaru yang kita hadapi bisa berjalan dengan maksimal secara totalitas. Jadi perlu adanya seimbang, balance antara sumber daya manusia dengan menerapkan teknologi terbaru atau yang disebut dengan 4.0. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ekonomi kreatif ini teknologi terbaru, teknologi tercanggih bisa dioperasikan dengan catatan sumber daya manusia itu sudah terbentuk. Sumber daya manusia itu sudah ada.
Nah, kalau poin pertama, poin kedua, badan usaha dan ekonomi kreatif ini sudah ada pada jati diri SMK itu sendiri, maka kita konsep yang namanya pelayanan prima. Sebagaimana halnya contoh kecil, ibu bapak guru di SMK memberikan pelayanan ilmu pengetahuan pembelajaran kepada siswa. Itu dengan totalitas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan mesti kalau bahasa kita ngomong, mendidik secara karakter begitu. Jadi bukan hanya memberikan paparan materi, bukan hanya memberikan pengetahuan di kelas saja, melainkan di luar daripada kelas itu juga kita bisa mendidik, mengasuh. Kalau bahasa umum kita mengasuh. Jadi kalau saya bahasanya bahasa ngembong, anak kecil diasuh sama orang dewasa bahasanya ngembong. Nah, melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada customer sehingga menjadi merasa puas. SMK memberikan sarana prasarana kepada tenaga pendidik atau guru memberikan pelayanan prima atau terbaik kepada siswa, dan siswa ketika sudah lulus akan menjadi motor kalau sudah punya estimasi teladan daripada guru itu sendiri, agar bisa bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Ya, minimal ekonomi kreatifnya sudah terkonsep oleh siswa itu sendiri. Walaupun badan usahanya belum ada, minimal ekonomi kreatif sudah ada pada konsep diri masing-masing siswa yang sudah lulus. Ketika lambat laun, kalau sudah terbentuk karakter building, maka mereka akan lebih kepada memikirkan bagaimana cara membangun badan usaha. Memang sih Bapak Ibu sekalian, fenomena fakta yang kita lihat di lapangan di zaman saat ini, kebanyakan atau notabene dalam tanda petik lulusan SMK ketika sudah bermitra dengan salah satu perusahaan, maka ada rekrutmen calon karyawan baru, tenaga kerja baru. Namun secara karakter apakah sudah terbentuk? Tergantung sumber daya manusia ini sudah dikembangkan atau belum. Kalau sudah, ya alhamdulillah, berarti kita akan memiliki satu keberhasilan yang sudah disampaikan oleh siswa tersebut, bisa menerapkan tersebut kepada perusahaan atau industri yang ada. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan lulusan SMK juga ada sebagian beberapa persen yang melanjutkan sekolah akademik di perguruan tinggi di kampus-kampus yang ada di daerah masing-masing. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya, itu bukan suatu persoalan. Jika adanya pelayanan prima sudah kita berikan kepada customer, ini customer ini bahasa konsumen ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada hubungannya dengan promosi wisata. Pelayanan sosial, pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok tertentu. Kalau ibu bapak tenaga pendidik sudah memberikan suguhan terbaik kepada siswa, kepada siswi, kepada peserta pendidiknya, kalau saya yakin ketika mereka sudah lulus, mereka sudah ngantongi, sudah ada di uang saku masing-masing, istilahnya kalau bahasa kita punya uang saku untuk sekolah, nilai kebermanfaatan tinggal diterapkan kepada masyarakat. Apa sih nilai kebermanfaatan yang didapat yang dirasakan oleh siswa? Ini berupa ekonomi kreatif dan dikembangkan dalam bentuk badan usaha. Contoh di daerah ada lulusan tata busana. Ketika mereka sudah lulus, karena mereka dididik benar-benar di sekolahnya, ketika mereka sudah keluar daripada sekolah, mereka membangun badan usaha sendiri. Ya, kalau bisa dikatakan contoh kecilnya, mereka menerima hal-hal menjahit, meremak pakaian, dan lain sebagainya. Namun paling tidak, ekonomi kreatif sudah terbangun, sudah terbentuk kepada siswa-siswi. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut kepada hal-hal yang lain, lebih kepada mengaitkan ikon wisata dengan produk unggulan daerah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kata-kata ngopi dulu, kita break sejenak ya Bapak Ibu, biar tidak begitu monoton, biar tidak begitu boring. Silakan Bapak Ibu, kita kasih kesempatan
kesempatan sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Oh iya, sebelumnya saya mohon izin dulu nih kepada Kang Arif. Kang Arif, gimana kalau kita ngopi dulu di tempatnya masing-masing? Boleh ya, boleh ya, biar lebih fresh. Oke. Ini ngomong-ngomong, kopinya ada nggak Kang Arif? Oh, masih dibuat. Ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, para pembimbing Pemkab SMP Indonesia 2021, ada kesempatan waktu estimasi kelamaan Kang Arif atau sebentar 5 sampai dengan 7 menit ya, untuk kopi break. 5 menit cukup. Sepertinya cukup ya. Bapak Ibu sekalian terdengar, adik-adik semua? Ya, kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian ada untuk coffee break di tempatnya masing-masing. Ini jarang terjadi di kegiatan materi PowerPoint, jarang terjadi ngopi dulu. Namun kita adakan biar tidak begitu boring, biar tidak begitu jenuh. Ini cuma gambar doang. Nah, ini ada nggak kopinya yang ada? Masih proses. Oke, kita kopi break dulu Bapak Ibu sekalian 5 sampai dengan 7 menit. Jadi mulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Pak Sukron yang sudah memaparkan baru pembukaan ya materinya. Silakan kepada kita diberi kesempatan oleh pemateri untuk coffee break. Baik yang berada di sekolah atau di rumah, boleh kita coffee break dulu sambil diminum, dan kalau ada camilan silahkan dimakan. Jadi tadi pemaparannya sangat luar biasa ya, bahwa tujuan dari diadakannya camp kreatif SMK Indonesia ini adalah untuk mendorong nanti lulusan SMK ini menjadi orang-orang yang kreatif, bukan hanya dicetak untuk menjadi orang yang siap bekerja, tapi juga untuk menciptakan pekerjaan itu sendiri ya, dengan ekonomi kreatifnya sesuai dengan slogan ya, cocok dengan bidang kita di pariwisata ini ya. Kata menterinya itu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dan tema yang diambil adalah promosi wisata di bumi yang kopi jati. Artinya apa? Ya, artinya di tempat kita masing-masing ini pasti mempunyai potensi wisata khususnya. Ya. Baik itu tempat wisata, apakah produk kulinernya, ya, yang mungkin sudah terkenal di Indonesia atau yang sudah mendunia, ya, baru Pulau Bali ya. Kalau kita berbicara Indonesia, wisata Indonesia, kalau ditanya orang luar negeri itu pasti tahunya baru Bali ya. Mungkin sekarang sudah menyusul ya, Pulau Komodo, Labuan Bajo, sekarang yang sedang digaungkan dalam Toba ya, ada di Sumatera Utara. Untuk daerah-daerah yang lain ya, maka dari KKSI khususnya bidang promosi ini akan memunculkan ya tempat-tempat wisata yang lain yang akan dikenal oleh banyak orang. Ini tugas kalian ya, siswa-siswi SMK yang penuh dengan kreativitas tentunya untuk menggali potensi di bumi yang terhijau, yang dari Manado, dari Jogja, dari Lampung, Jember, mana lagi? Ya. Dari Bandung,
sudah banyak ya tempat wisatanya, sudah terkenal jadi tempat studi tour ya. Kalau orang Banten sering ke Bandung ya. Silakan di daerah-daerah teman-teman mungkin ada potensi wisata yang belum diketahui oleh orang-orang, bisa diviralkan. Oke, cek suara, apa suara saya terdengar dengan baik, teman-teman? Oh, terdengar ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Terdengar tapi bergema-gema, Pak. Oh, bergema. Oh, lagi mau serius. Balik aja balik. Lagi ke sana. Ya. SMK Pak, SMK Muhammadiyah. Oh iya. Ya, banyak nih teman-teman dari daerah seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, siswa-siswi generasi milenial, generasi Gen Z yang kreatif pastinya. Nanti diharapkan dari kegiatan ini kalian dapat membuat suatu video cuplikan tentang promosi wisata yang ada di daerah kalian agar menjadi viral. Semua orang tahu di tempat kalian mempunyai tempat wisata yang bagus yang bisa dikunjungi dan akan menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar. Oke, di breaknya sudah cukup ya. Kita akan kembali lagi ke Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa, yang sudah fresh nih, sudah minum kopi. Kepada Bapak Sukron, silahkan dilanjutkan materinya. Majulah. Kalau ini tutup kepala ini ciri khas dari suku Baduy ya, yang kemarin sempat viral, yang viralin Bapak Presiden langsung Bapak Jokowi. Suku Baduy Banten. Nah, suku Baduy itu berada di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung di Kecamatan Ciboleger. Jadi di situ tuh masih ada suku yang masih ya, di dalam hutan di atas gunung, yaitu masih selain alamnya yang sangat eksotis juga mempunyai kearifan lokal, jadi masih sangat tradisional. Mungkin sama seperti di pedalaman di Kalimantan ya, suku Dayak, suku Anak Dalam. Kalau di Banten punya suku Baduy. Suku Baduy itu biasa jalan kaki tanpa alas, biasa jalan tanpa alas kaki. Terus bawa tas, di dalam tas ada goreng, madu. Apa itu jualan Kang Arif? Ya, ya. Oke, terima kasih Kang Arif. Ada sekalian, ada semua. Tetap ya di tempatnya masing-masing sambil ngetes, sambil ngopi. Nah, ini kita lanjut kepada topik pembahasan yang terakhir general, itu lebih kepada para ISI. Ini lebih kepada mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di unmute terlebih dahulu. Di sini terlalu bising. Oke, sampai lagi. Baik, tourism promotion atau yang disebut dengan promosi wisata. Kenapa sih pengaku mengadakan promosi wisata di dunia atau tidak?
Kalau kita tidak mengangkat tren daripada wisata di daerah kita masing-masing, maka siapa yang mau mengadakan ekspor, yang mau mengangkat wisata yang ada di daerah kita masing-masing? Maka tepat sekali yang ada saat ini adalah promosi wisata. Ada 4 pokok tren wisata yang saat ini kita hadapi. Yang pertama, wisata dunia mulai berubah. Oke, sebelum lanjut kepada materi, untuk peserta dimohon untuk scan dulu. Kepada peserta kita untuk uncan dulu. Lanjut kepada ibu sekalian di semua. Poin pertama, wisata dunia mulai berubah. Kenapa? Karena mulai berubah. Ya, hal itu sudah kita katakan pasti. Karena kalau kita lihat, kalau kita ingat di zaman dulu, teknologi terbaru apa yang disebut dengan belum ada. Jangankan teknologi terbaru, sesuatu yang bisa mengakses informasi komunikasi tentang wisata saja kita belum bisa mengetahui, belum bisa menjawab. Maka perubahan di era global ini merupakan hal yang mesti kita kembangkan, mesti kita majukan. Kemudian ada yang disebut dengan poin kedua, destinasi pariwisata serta teknologi, cara masyarakat mengakses informasi wisata serta rekreasi. Jadi dengan adanya teknologi terbaru itu sangat-sangat mengaruhi sekalian ketika kita mau mengakses satu item wisata, maka kita tinggal sharing, browsing, searching kepada hal-hal yang itu dibutuhkan. Contoh, kalau kita tidak memiliki teknologi atau katakanlah handphone, kita bisa tanya kepada teman. Kemudian hal itu juga bisa dikomunikasikan. Jadi suatu teknologi yang sangat mempengaruhi bagaimana caranya masyarakat mengakses informasi atau sebuah komunikasi wisata yang ada di daerah masing-masing. Contoh nih, Kang Arif kan adanya di Banten ya, Kang Arif ya. Mau mengakses wisata di daerah yang lain, tidak mesti nanya ke orang daerah itu sendiri, melainkan tinggal akses teknologi yang ada. Kemudian ada perkembangan teknologi informasi komunikasi mempengaruhi perkembangan pariwisata. Ini sebagai perkembangan teknologi juga mempengaruhi bagaimana sih cara kita mengakses pariwisata yang ada, itu merupakan satu perubahan. Kemudian poin yang keempat, pola pengelolaan informasi pariwisata berbasis platform atau online membuat bisnis wisata sekarang ini jauh lebih berubah. Jauh lebih berubah artinya jauh lebih berkembang pesat. Kenapa? Karena adanya teknologi informasi. Ya, kalau sekarang kita mau beli belanja itu, kalau kita males datang ke mall, pasar swalayan, kita tinggal klik online di handphone, di laptop, di komputer. Itu merupakan teknologi canggih yang ada yang kita hadapi saat ini. Nah, lantas bagaimana kalau tren ini sudah kita dapatkan? Apa yang harus kita lakukan? Di sini kita menyesuaikan diri untuk mempromosikan serta berkompetisi bisnis pariwisata di dunia kita pijak. Dengan cara apa? Lantas apa yang harus kita lakukan? Dengan cara menggabungkan Bapak Ibu, ada di semua, item wisata dengan produk unggulan. Nah, nanti ini ketentuannya untuk tugas-tugas yang diberikan. Item wisata dipadukan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Kenapa tidak hanya item wisata saja, mesti adanya produk kreatif unggulan? Karena kalau item wisata yang kita ekspos tanpa adanya produk kreatif unggulan, maka tidak ada sinkron. Nah, tugas dari direktur itu adalah item wisata dipadukan, digabungkan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing. Sebagai salah satu contoh,
Saya ambil contoh udang-udangnya Kang Arif aja, itu kan khasnya khas Baduy. Baduy itu kan ada di provinsi Banten, tidak salah Kang Arif ya. Nah, di suku Baduy itu ada kegiatan kerajinan tangan tenun kain. Nah, item wisatanya suku Baduy, produk kreatif unggulannya, yakni tenun kain tersebut. Atau kalau di daerah-daerah lainnya, sate Bandeng, Brebes, kalau di makanan. Contoh kalau di daerah Bogor ada kebun kopi, kita bisa ekspos ke sana. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada iklan lagi nih. Ada iklan lagi Bapak Ibu sekalian. Kang Arif, mohon izin ya, mohon izin. Boleh ngopi lagi nggak? Boleh. Soalnya enak banget nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Oh, oke, lanjut. Kalian yang mau ngopi lagi gitu. Cukup. Ya. Baik. Kebanyakan kopi sakit perut nanti masuk. Yang ada malah kemungkinan. Ketika kita sudah menggabungkan item satu dengan produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, maka kita akan bisa sekalian di sini kita bisa meningkatkan ekonomi kreatif. Itu yang disampaikan. Serta bekerja sama perusahaan, kemudian ada proses produksi. Kesempatan itu ada di depan mata, kemudian pada usaha, ekonomi kreatif terbangun, pelayanan pribadi juga disampaikan, pelayanan publik atau pelayanan yang disampaikan. Maka sekali lagi kita bisa meningkatkan yang saya tugaskan kepada adik semua, khusus adik semua, sampai bisa topik tourism promotion, kembangkan kreativitas asal semaksimal mungkin secara totalitas yang ada pada diri masing-masing selagi masih ada di sekolah, selagi masih duduk di kampus sekolah. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan yang ada di semua, masih berada di sekolah dan kejuruan untuk mengembangkan kreativitas, mengasah kreativitas secara totalitas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalian semua itu seputar item wisata dipadukan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing sebagai bahan tugas Bapak Ibu sekalian atau para peserta. Nah, selanjutnya ini sebatas informasi saja untuk jadwal pertemuan yang kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh Bu Ratu Nadira. Beliau bidang atau pakar di bidangnya tentang operasi tourism promotion. Ini di waktu yang berbeda, di jam yang sama. Nah, ini akan sama. Kemudian pembelajaran dari sebagainya ya yang pertemuan ketiga oleh Bapak Rudi. Beliau adalah akademisi, beliau ahli di bidangnya. Nanti akan ada penyampaian materi seputar aspek hukum hak cipta. Nah, ini akan ada hubungannya dengan tugas ini semua sebelum memulai, sebelum prepare membuat sebuah materi. Kemudian pelajaran dari selanjutnya pertemuan keempat oleh Ismail Hadi untuk Bapak Ibu semua berhasil dengan Ismail Hadi. Beliau yang kita tahu bersama ahli di bidangnya. Nah, ini sebelum kita membuka Bapak. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu. Kemudian ada pelajaran dari sama oleh Bapak. Nah, yang keempat dan kelima ini pertemuan nanti kondisional ya Bapak Ibu. Sewaktu-waktu ada meminimalisir waktu, apakah dua waktu ini kita lakukan satu pertemuan, itu tergantung bagaimana komunikasi pengaku dengan pemateri. Oke, dilanjut. Pertemuan yang ke-6
yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Anda. Beliau juga ahli dalam bidangnya. Ini materinya sudah di waktu yang sama. Oleh Bapak setelah perjalanan terlebih dahulu sebelum boleh mengarep ya, saya sedikit menyampaikan Silahkan masuk Prof. Dan ini pertemuan yang terakhir oleh Ibu Sifat karena ada perubahan. Oke Bapak Ibu sekalian, nah, apa sih daripada tujuan dan manfaat pelatihan belajar dari virtual Pemkab SMK Indonesia 2021? Ada tujuan dan manfaat yang bakal kita rasakan, yaitu tujuan membuat konten dalam memaksimalkan promosi wisata di dunia kaum-hijau, memberi bermanfaat lebih untuk membangun ekonomi kreatif Indonesia. Jadi dengan adanya tugas daripada Direktorat SMK, kemudian mengaku mengajar, maupun SMK yang dari Indonesia sebagai baik data sudah ada yang berpengalaman di bidang apa sih manfaat yang didapatkan nanti oleh para peserta. Nah ini mengembangkan kreativitas ekonominya sekarang dampak dari promosi potensi pariwisata yang ada di sekitar yang jadi dampak manfaat ekonomi itu bukan hanya di tetapi untuk Indonesia bahkan kita mau ekspor di mancanegara. Oke, karena ini sebagai closing statement ini bentuknya life is choice. Life is choice itu adalah pilihan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada semua pilihlah hidup yang memiliki nilai yang bermanfaat di masa yang akan datang, sebaik-baik manusia dan manfaat manusia lainnya. Maka berilah Bapak Ibu teladan siswanya, siswa keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk Indonesia yang maju. Sekali lagi, jadilah orang yang punya nilai manfaat bermanfaat di masa yang akan datang. Apa? Apa namanya? Nama ini Oh, kenangan ya apa? Ingatan kami. lama. Besok kami ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Hanya 17 poin pokok saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu semua, saya mohon maaf ya sekiranya kalau ada kata-kata bahasa yang kurang tepat, kurang baik, atau sikap yang wah kayaknya kurang pas nih gitu. Ya anggaplah ini kita sharing-sharing biasa, namun ada nilai manfaat. Itu sebelum dikutip oleh Kang Arif, ini perlu diketahui. Tentu ada. Halo guys. Oh iya, gimana Kang Arif? Apa kita cukup How are you atau today? kita buka sesi tanya jawab? Ya. Terima kasih Pak Sukron atas pemaparan materinya. Dan sepertinya banyak komentar nih dari peserta bahwa suaranya ini kurang terdengar. Jadi didekatkan ini kayaknya mic-nya Pak Sukron, mic headsetnya. Kalau yang begini kan masuknya ke. Oke, baik para peserta, Bapak Ibu pembimbing yang saya banggakan, masih semangat ya, masih pagi.
setelah mendengarkan pemaparan materinya sudah kita dengar bersama, sudah menyimak, sungguh sangat biasa ya. Jadi selanjutnya adalah tanya jawab. Mohon untuk yang lain di-mute dulu. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya di Zoom ya, raise hand. Nanti kita akan tunjuk dari SMK mana. SMK Islam Cendekia. Ya, silakan SMK Islam Cendekia masuk. Izin bertanya. Iya, siap. Siap, nama Eva Tamala dari SMK Islam Cendekia. Kota? Oke. Panggilnya Bapak atau Kakak ya? Kakak boleh, masih muda ya. Kakak aja ya. Iya, siap. Kak, untuk pengambilan videonya, boleh nggak sih kita tuh ngambil dari apa ya, luar wilayah kita gitu tuh, atau dari luar daerah kita gitu tuh, daerah luar kecamatan gitu. Ya. SMK Islam Cendekia ya? Ya Kak. Dari kota mana? Serang. Kota Serang. Oh, Kota Serang, dekat ya sama Tanara. Boleh, jadi masih wilayah Banten khususnya, misalkan satu provinsi lah, boleh itu. Oke. Kota Serang kan bisa berarti ke Anyar ya. Oke Kak. Atau ke Pandeglang. Pandeglang ya, yang banyak ya. Oh iya. Boleh. Jadi Kak, kalau misalkan masih daerah Serang, Banten gitu masih bisa Kak ya? Bisa. Oke. Begitu Mas Sukron. Sebagai panitia juga beliau ini masih bisa. Tinggal mengkondisikan atau menyesuaikan saja yang ada di daerahnya masing-masing. Iya, betul ya. Kalau ada yang dekat dengan kota Serangnya, biar lebih terkenal juga boleh sebenarnya. Kota Serang kan ada apa? Masjid Agung ya, itu kan masuk kota Serang ya. Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan. Iya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam. SMK 1 Pak. SMK 1 Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, silakan. Pak mau nanya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu yang bertanya, Pak, untuk durasi videonya ada batas atau minimalnya Pak? Silakan, Pak Sutron bisa jawab. Oke. Durasi video atau konten yang dibuat itu dari mulai 5 sampai dengan 10 menit. Tapi kalau dirasa 10 menit itu terlalu lama, belum bisa mengatur, maka sesuaikan saja. Sesuaikan dengan kondisi wisata, produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi kalau sudah dilihat yang di tahun-tahun yang lalu sebagai referensi, itu kebanyakan ada sekitar Cek 1. Terdengar suara saya, adik-adik, teman-teman semuanya? Nggih Pak, dengar. Oke. Tadi mohon maaf ya, karena ada kendala di daerah kami sedang ada pemadaman listrik, jadi baru sudah bisa nyala lagi. Tadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan SMK Insan Cendekia Kota Serang, jadi bisa di wilayah sekitar sampai kawasan provinsi kalian. Ya. Tapi kalau bisa di wilayah khususnya di kecamatan atau kota sendiri, silahkan kalian promosikan. Ataupun tempat-tempat wisata yang belum orang tahu, kalian promosikan. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang durasi ya. Durasi jadi 5-10 menit ya. Iya Pak. Silakan, ada lagi yang bertanya dari sekolah lain? Boten Pak. Boten.
Ada dari mana? Ya, Bu. Silahkan Pak Supron tunjukkannya. Kuning ada pertanyaan. Bu Anik, oh ya silakan. Dari SMK Wali Songo Rambi Puji. Izin bertanya bahwa mungkin di sini bisa ditentukan atau bisa dijelaskan mengenai materi untuk itu kan di bumi yang kita pijak, ya. Berarti di bumi yang kita pijak itu tidak dari daerahnya masing-masing, bisa di daerah lain juga, gitu kan? Yang saya tanyakan, apakah bisa di tempat daerah lain? Misalnya tidak hanya di daerah Jember saja, atau di Jawa Timur, apakah bisa seperti itu? Kemudian yang kedua, dari fasilitas untuk pembuatan produksi videonya, apakah itu membutuhkan atau ada spesifikasi untuk kameranya misalnya, kemudian untuk alat-alat yang lainnya, spesifikasinya seperti itu. Karena kami di sini harus mempersiapkan betul-betul, misalnya spesifikasi dari kamera apa saja, atau dari HP bagaimana yang bisa untuk menunjang pembuatan produksi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari SMK Wali Songo Rambi Puji. Silakan Pak Supron langsung dijawab. Oke, terima kasih dari Pak Turso. Untuk wilayah mengambil angle pembuatan video atau di wilayahnya masing-masing, atau boleh mengambil di daerah yang lain, boleh dengan catatan memajukan item wisata yang ada di daerah kita dengan daerah yang lain agar ada keseimbangan. Kenapa? Karena tujuan daripada promosi wisata ini adalah mengangkat, mengekspos ikon kultur budaya, kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Tapi kalau mau memadukan dengan daerah yang lain pun tidak persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, seputar bagaimana sih properti alat-alat yang digunakan. Nah, ini sebenarnya nanti akan disampaikan. Saya mau motong pembicaraannya, kurang jelas ini suaranya karena yang lain nggak di-mute. SMK Negeri 6 Bandar Lampung itu mohon di-mute dulu ya, soalnya suaranya nggak jelas Kak. Terima kasih. Mohon maaf ya memotong. Oh ya, siap. Terima kasih atas masukannya. Ya, dilanjut kepada pertanyaan yang kedua. Ini sebenarnya nanti akan disampaikan oleh materi di bidang bagaimana sih kamera, apa sih yang dibutuhkan, kamera apa sih yang diperlukan, bagaimana cara mengambil angle yang baik dan benar. Nah, itu nanti akan dipaparkan oleh pemateri di pertemuan selanjutnya. Nah, namun saya akan memberikan sebuah gambaran saja. Kalau kita mengambil angle atau pos wisata dengan kamera HP itu dengan kualitas yang benar-benar mumpuni. Tapi kalau dirasa terbatas kamera HP, maka mau tidak mau SMK sekolah harus menyediakan berupa properti alat drone atau SLR atau kamera-kamera yang lainnya. Kurang lebih begitu. Biasanya kalau kamera handphone walaupun kualitasnya baik, tapi untuk mengambil angle konten video seperti ini terbatas. Ditinggal ibu sebagai peserta mengkomunikasikan kepada sekolah kebutuhan properti kamera seperti apa sih yang akan digunakan gitu Bu. Terima kasih. Oke, Kang Arif. Ya, gimana Ibu Anik? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa petik dari jawabannya tadi bahwa bisa pakai kamera apapun, mungkin sesuai spesifikasinya begitu, atau handphone apapun yang bisa menunjang untuk pembuatan produksi film seperti itu. Okay. Iya. Iya.
Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jadi kalau mau kualitas videonya bagus, alat-alatnya juga harus bagus ya. Gimana teman-teman semua, kalau mau produk kalian bagus kan alat-alatnya berarti harus bagus ya. Eh, Kalaupun tidak ada itu tidak menjadi suatu hal yang menghambat ya. Tapi mungkin nanti kualitasnya agak kurang aja. Jadi silakan semaksimal mungkin nanti membuat videonya dengan kualitas yang terbaik. Ide-ide kalian di video itu ya. Silakan masih ada waktu ya untuk sekolah yang lain masih ada pertanyaan. Sebutkan nama sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya di SMA Negeri 1 Tanara. Oh iya, itu tuan saya rumah. ingin menanyakan untuk video itu kira-kira berapa video ya Pak yang harus dibuat? Atau berapa wisata gitu yang kita kunjungi nanti? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Apakah 3 item wisata, apakah cukup 1? Tinggal sesuaikan saja mana yang diunggulkan. Tempat wisata yang ada di daerah itu yang diekspos. Begitu. Jangan lupa bukan hanya item wisata saja kita ekspos, melainkan ada produk kreatif unggulan yang kita ekspos juga. Artinya ada perpaduan antara item wisata dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing. Begitu Bang Arif. Oh, jadi dalam satu video itu bisa berbagai macam tempat ya. Bisa dikatakan pembuatannya cuplikan-cuplikan. Iya, cuplikan-cuplikan ya. Terus yang paling penting adalah ada kombinasi antara tempat wisata dan produknya. Betul sekali. Itu yang diinginkan oleh direktorat, bukan hanya mengekspos item wisata, melainkan ada produk unggulan kreatif yang ada di daerah tersebut. Iya. Apalagi produknya hasil dari produksi sekolah itu sendiri ya. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Akan menjadi nilai tambah. Iya. Ini Bu Ning nih Kang Arif. Gimana? Dari SMK 1 Tanara sudah jelas jawabannya? Oke. Ada lagi dari sekolah lain? Izin bertanya dari SMK 1 PPS Ngerambe Ngawi Jawa Timur. Oh ya, silakan. Tugas itu dikumpulkan kapan ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih dari SMK PPS 1 Grambi dari Ngawi. Ya. Pertanyaannya, kapan dikumpulinnya, Pak Supron? Oh, baik, terima kasih. Adapun penugasan pembuatan konten video sebagai peserta dan ambil kepada peserta, itu nanti akan step by step, tahapan demi tahapan kita akan sampaikan, kita share lewat grup, dan kita akan sampaikan juga timeline di tanggal berapa, di bulan apa, penugasan pembuatan video. Pak, izin bertanya lagi. Di bulan Oktober baru kita ada penugasan untuk para peserta. Begitupun bulan berikutnya
Sudah hilang. Oke, jadi ya mohon maaf karena koneksi internetnya terputus-putus ya di sini. Jadi pertanyaannya adalah kapan produk atau videonya dikumpulkan ke panitia ya. Untuk sementara waktu kata Pak Supron ya bahwa untuk bulan ini kita fokus untuk di pelatihan ya, di pendampingan melalui secara online. Baru selesai dari pelatihan ini akan diinformasikan kapan dikumpulkannya. Tapi teman-teman kalau mau sudah pengen memulai membuat videonya tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Boleh dimulai dari sekarang. Ingat kan berarti bulan Oktober. Tanggalnya sendiri belum ditentukan. Nanti diinformasikan melalui grup WhatsApp ya. Sudah dibuat Pak, sudah dibuat timeline kapan penugasan, kapan pulang. Apa kita lebih menegaskan kepada di bulan September ini untuk fokus materi. Karena sebelum dibuat materi tugas itu sudah tahu, sudah paham dan cukup mengerti hasil daripada Pak, temanku sengklek. lebih fokus kepada materi dulu. Kalau udah dapat bahan-bahan materinya baru kita eksekusi, kita implementasi dalam bentuk. Ya, jadi seperti itu ya, agar kalian juga punya bekal gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan di materi-materi nanti ke depannya, sehingga menjadi bekal kalian dalam membuat konten video seperti itu. Pak, itu videonya dibuat sinematik atau dokumenter? Oke. Lanjut Pak Supron, pertanyaan keduanya adalah videonya dibuat sinematik atau dokumenter? Sebagai referensi Ibu Bapak peserta KPSI yang sudah itu tinggal bagaimana menyesuaikan, ada yang dokumenter, ada sinematik. Jadi tinggal konsepan dari masing-masing peserta. Kalau saya lihat ada sekolah yang membuat konten video itu ada kayak drama dulu, ada komunikasi siswa dulu begitu. Jadi ada yang lebih kepada drama, ada yang lebih kepada langsung. Alhamdulillah, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oh, jadi dibebaskan ya? Iya. Boleh sinematik, boleh dokumenter, tidak dibatasi. Ide karya ya, kreatif kalian. Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Sudah ada idenya dari kalian ya? Mudah-mudahan mulai tergambar. Nanti akan membuat video seperti apa? Ya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf. Oh ya, Nora, silahkan Nora Lydia Treza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri Citra, Sumatera Barat, Pesisir Selatan, Pak. Boleh nanya? Dari SMK mana? SMK Negeri Citra, Kabupaten Pesisir Selatan, Pak. Oh, provinsi? Provinsi Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Ya, silahkan, Nora. Dalam penjelasan promosinya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, Pak? Ya, bisa ditangkap ya, Pak Supra. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita mengekspos ikon wisata dan produk kreatif unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Kita tujuannya bukan hanya untuk daerah kita saja, Pak Arif, Ibu Bapak semua, melainkan agar dikenal oleh daerah-daerah yang lain, bahkan bisa dikatakan dikenal oleh mancanegara. Maka perlunya ada translasi bahasa. Dan itu lebih lengkap lagi. Lengkap lagi
ditranslate ke bahasa Inggris. Contoh kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, namun di dalam video itu ada translate bahasa Inggris. Kita bisa mengekspos macam-macam pun kita bisa dianggap. Pak, kurang jelas Pak, bisa diulangi Pak? Oh ya baik, saya ulang ya jawabannya. Jadi promosi wisata ini bukan hanya kita mengekspos di daerah kita masing-masing, akan tetapi kita mengekspos item wisata dipadukan dengan produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing, itu untuk Indonesia, untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dan bukan hanya untuk Indonesia, bahkan bisa mancanegara. Jadi perlu adanya transit bahasa asing. Di contoh nih, pembuatan konten video kita menggunakan bahasa Indonesia bercakap, namun di dalam video itu ada transit bahasa Inggrisnya gitu. Atau berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris, tapi di videonya ada transit bahasa Indonesia, tinggal disesuaikan saja. Itu lebih kayak lagi hasanah kontennya lebih dapat. Kalau cuma suara doang tanpa ada transit, ya bisa dipahami lah. Artinya kalau ada transit bisa lebih mudah, kalau orang asing melihat juga bisa mengerti gitu. Ya, jadi boleh bahasa Indonesia ya, dan ataupun kombinasi, dan itu akan menjadi penilaian tersendiri. Ya, misalkan ada translate bahasa Inggrisnya di bawah ya, dalam bentuk teks. Sama kalau kita nonton iklan Pesona Indonesia itu kan ada tuh kan translate bahasa asingnya, bahasa Inggris, agar juga bisa dikenal sampai ke mancanegara ya. Jadi bisa dikombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa dipahami? Nah, terus satu lagi Pak, kalau pembuatan videonya tuh masuk semuanya Pak, kan sama guru pembinanya itu dibuat. Cara menjelaskannya tuh bagaimana Pak? Ya, silakan debut, Nora, debut. Ya. Debut. Ya, saya jawab ya. Kan ada pembina dan siswa ya, Ibu Ade. Jadi yang mengarahkan, yang konsep itu pembina. Namun yang bergerak, yang mengimplementasikan di lapangan, pembuatan konten video, baik mengambil expose angle-angle-nya atau ada nilai komunikasinya, itu pure dilakukan atau diperankan oleh siswa. Jadi kalau pembimbing lebih kepada membuat konsep, merancang bagaimana nih agar siswa bisa bergerak secara berkomunikasi pada saat membuat konten video, lalu seperti itu. Halo Sabrina, kamu cantik. Bisa dipetik, Ibu, Adek? Ya Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Gimana? Masih dibuka apa dicukupkan, Mas Bro? Ya, karena estimasinya 2 jam ya, kemarin ya, masih ada beberapa menit. Oke. Kita masih bisa kasih kesempatan sebelum sampai jam 11 berarti ya? Ya. Waktu Indonesia Barat. Bu Ning itu Barat sepertinya dari awal. Oh ya, Bu Ning, SMK Negeri 3 Cilegon. Silahkan. Nggak ada orangnya, Pak. Oke, yang lain? Yang lain. Ini ada yang melalui chat ya, dari SMK Muhammadiyah Purwokerto PWR ya. Kang mau tanya, itu untuk videonya semua anggota harus tampil di dalam videonya atau tidak? Oke, terima kasih. Kalau dalam bentuk
apa saja. Bahkan ada yang tidak berperan siswa tersebut. Jadi tinggal menyesuaikan rancangan dari pembimbing, konsepan dari pembimbing, apakah mau pure semuanya ikut berperan dalam konten videonya, atau cukup perwakilan siswanya, atau sekalian sama pembimbingnya. Namun lebih kepada spesifiknya itu siswa. Ada yang hanya voice note saja, ngambil angle-angle gambar ikon wisata, tapi tidak ada orangnya. Ada yang sambil berkomunikasi, memadukan dengan produk unggulan yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi itu tinggal sekali lagi, tinggal disesuaikan yang sudah dirancang, yang sudah dikonsep oleh para pembimbing. Begitu. Oh ya, itu ya. Jadi kalau itu tergantung konsep dari teman-teman sendiri ya. Apakah mau hanya video pun tidak apa-apa, tidak ada orangnya ya. Atau mau tampil semua atau salah satu, itu gimana konsep kalian ya? Agar menjadi semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau saya kasih contoh sih Kang Arif begini, kalau kan ada es campur tuh ya, es campur kan ada buah A, B, C, dan seterusnya kan. Kalau hanya jus melon saja kan cuma hanya satu buah. Tapi kalau es campur itu kan perpaduan buah-buah yang lain, itu jauh lebih nikmat Kang Arif. Nah artinya ini kalau kita simulasikan kepada bagaimana pembuatan video, cari atau ambillah istilahnya kita memilih es campur yang banyak varian rasa buah, kurang lebih begitu, lengkap katakan. Ini ada pertanyaan dari banyak ya, lewat chat nih, dari Muhammad dari SMK Bekasi. Ya, bagaimana jika salah satu peserta menggunakan talent dari luar dan bantuan post production kali ya, dari luar, kita menggunakan siswa-siswi sekolahnya masing-masing, bagaimana konsekuensinya? Kalau nyewa orang lain, boleh nggak? Memang sebenarnya hal itu bukan hanya ada pada konsepan Bapak Ibu saja, melainkan saya yakin ada di konsepan yang lain juga. Artinya kalau kita beli sesuatu, kita terima beres gitu. Kita terima beres. Tapi karena ini kan kreatif SMK, itu berarti lebih mengasah kreativitas siswanya. Jadi direktorat memberikan tugas kepada pengampu mengajar kepada para peserta untuk mengasah kreativitasnya. Guru membimbing siswanya. Jadi kalau begitu mah bisa saja, tapi tidak masuk dalam penilaian. Itu artinya tidak masuk dalam kreativitas Kang Arif. Oh. Jadi lebih kepada pembimbing, mengarahkan, mengonsep, menyampaikan, mengeksekusi kepada peserta didik. Begitu kalau. Jadi jangan sampai peran siswanya itu justru hilang ya. Iya betul. Justru yang kita inginkan adalah peran siswanya. Seberapa jauh mereka mengekspos ikon wisata, produk kreatif unggulan yang ada di daerah masing-masing. Tapi tidak menghalangi juga kalau kolaborasi dengan production house ya. Kalau konsultasi bagaimana sih cara pembuatannya agar siswa kami bisa menerapkannya dengan baik, nah itu boleh konsultasi. Tapi kalau pure sepenuhnya production atau dari luar gitu istilahnya, berarti itu produk daripada yang lain, bukan kreativitas dari siswa tersebut. Betul ya. Nanti akan menjadi penilaiannya agak kurang gitu ya kalau terima jadi ya. Oke, jelas ya pertanyaan seperti itu. Jadi diharapkan gali potensi kalian sendiri gitu ya. Kalau cari konsultasi boleh kemana saja ya. Mungkin peralatan pun kan bisa pinjam ya kalau punya channel, punya link ke teman-teman broadcasting agar hasilnya lebih bagus. Tapi tetap yang diutamakan adalah kalian harus sendiri mengerjakan. Oke, 5 menit lagi. Satu pertanyaan mungkin ya. Ada yang langsung, tidak melalui chat? Yang ingin bertanya, silahkan. Bertanya, Pak.
Izin bertanya Pak, Sulawesi Tengah. Ampana. Ya, dari mana? Suaranya tidak kedengaran. Langsung ya, ini tadi buka. Siapa tadi yang izin bertanya? Ampana, SMK 1 Ampana, Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una. Didekatkan Bu, mic-nya biar terdengar. Pak, di sini mau bertanya, itu misalkan dalam tim kan dan siswa 5 orang. Jadi itu kita semua pure yang buat. Berarti kita jam alat-alatnya begitu. Punten Ibu dipotong atau dipotong. Ini suaranya kecil banget, bisa lebih dekatkan lagi handphone atau laptopnya. Nggak terdengar jelas semuanya. Kita akan bilang. Maksud saya, apa bisa kita minta tolong misalkan yang videoin siapa? Nah, misalkan di sekolah kami kan ada jurusan multimedia. Apa bisa minta tolong mereka begitu buatkan video, tapi didampingi oleh siswa-siswa itu yang mengerjakan. Terus atau kita sendiri yang buat semuanya, dari buat video sampai pengeditan dan sebagainya. Atau apakah kita bisa minta tolong misalkan multimedia begitu, tapi mereka saja yang kasih tunjuk begitu, tapi kita yang buat begitu. Atau bisa kita buat video dan mereka yang diminta tolong karena begitu buat edit begitu. Terima kasih. Oke, Arif, nangkep Mbak? Oh ya, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah boleh melibatkan siswa dari jurusan lain yang bukan dari nama-nama peserta yang didaftarkan, gitu. Boleh nggak minta tolong ke temennya? Iya, mereka seperti itu ya. Iya, minta tolong gitu ya. Diambilkan gambar ya, Bu ya. Atau video. Iya, tapi yang buat pure kita, Pak. Iya, siap. Contoh nih, peserta yang berperan kan di jurusan lain, tapi yang membantu pembuatan videonya dari multimedia. Selagi itu ranahnya masih satu sekolah, masih dalam lembaga, itu sangat boleh. Bahkan perpaduan istilah teamwork, kerjasama itu dilakukan dulu, pasti dilakukan, tidak persoalan. Ini silahkan saja dipadukan. Yang terpenting peserta yang sudah ditentukan, yang sudah didaftarkan, itulah yang berperan. Tapi kalau misalkan membantu editing secara enak agar postnya bagus, itu boleh berkomunikasi dengan tim atau jurusan multimedia. Sangat diperbolehkan. Ya, sudah terjawab ya Bu. Jadi diperbolehkan agar hasilnya bagus, boleh memberdayakan sumber daya yang ada. Tapi yang utama adalah dari siswa dan pembimbingnya harus berperan di situ. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Satu lagi. Oh, 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi, kita cukupkan ya. Mohon maaf kalau belum ada yang terjawab. Dan jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi absen, peserta dan pembimbing untuk mengisi absen yang sudah di-share di grup WhatsApp peserta dan juga pembimbing ya, sebagai daftar hadir pada pendampingan secara daring pada hari ini. Jelas ya? Jadi harus diisi absennya ya. Terima kasih. Baik, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu guru, pembimbing yang saya banggakan, alhamdulillah
dari pagi sudah kita ikuti bersama, dari mulai pembukaan, sambutan tadi dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanara, dan juga pemaparan materi dari Bapak Supron terkait stadium general, apa itu KKSI, apa itu tujuannya, bagaimana nanti tugasnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi dan record nanti akan di-share ya, tenang saja. Kalau ada yang terlewat tadi apa gitu ya. Sampai Pak. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta dan pembimbing yang sudah mengikuti pendampingan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan membuka wawasan yang baru dan memberikan kejelasan kalian agar jelas nanti akan membuat apa. Dan jangan lupa terus ikuti pendampingannya di jadwal yang sudah di-share ya. Ada 7 pertemuan lagi. Nanti hari Senin yang kedua, ya, silakan diikuti. Dan akan ada absensi di setiap pendampingan. Mohon diikuti secara bersama. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf sekali lagi karena masih ada banyak kekurangan, terutama kendala teknis ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan pada hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, belajar sabar berusaha. SMK kita selfie dulu ya. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK Indonesia. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK benar. Tadi pun Pak. Ini sebenarnya. Tadi pun. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi.
berprestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.